Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, seakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul. Salawat salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini yang penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba untuk sedikit membahas tentang hal-hal penting yang berkenaan rukun Islam. Baik, yang akan kita bahas nanti saya ambilkan salah satu referensi. Salah satu referensi yang saya ambil adalah kitab Al-Wafi di Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Wa an Ibni Umar qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bun Islam. Ada beberapa riwayat yang redaksinya berbeda-beda. Ini yang saya ambil dari riwayat Imam sahabat Ibni radhiyallahu anhu. Kalau jenengan lihat di sini, Islam itu syahadat, sholat, zakat, contohnya diletakkan di belakang. Halo, kita hafal itu saum Ramadannya letaknya di nomor 4, betul ya? Tapi di redaksi yang saya ambil ini di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang namanya puasa Ramadan akan di nomor 5. Ini namanya periwayatan bil makna, tidak mempengaruhi makna pembagian daripada rukun Islam. Tapi yang jelas rukun Islam itu ada 5. Ini rukun Islam itu ada 5 yang ada yang puasa Ramadan diletakkan nomor 4, haji nomor 5, atau di redaksi ini saum Ramadan, puasa Ramadan diletakkan di nomor 5. Tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Baik, kita akan membahas satu persatu, ada 4 poin saja karena sampai waktunya juga sampai jam. Kita bahas 4 poin saja yang berkenaan dengan rukun Islam ini. Halo, jenengan itu pas ketika sudah rutin melakukan sholat, apakah harus dipanggil Pak sholat atau Bu sholat?
Enggak kan? Jenengan melakukan zakat fitrah ataupun zakat mal, apakah dipanggil bu zakat atau bu? Enggak kan? Enggak. Jadi rukun Islam itu satu kesatuan yang memang harus dilakukan dan dia menjadi orang Islam yang sempurna. Kalau sudah itu tidak perlu untuk menjadi orang yang ujub, sombong dengan apa yang dilakukan, sudah biasa saja kan itu ya. Karena memang itu adalah kewajiban. Ada, saya yakin di sini yang sudah melakukan 5-5-nya, atau mungkin biasanya yang belum itu rukun yang kelima yang belum. Mudah-mudahan. Kemudian waman kafara jami'an kana kafiran qit'an. Kalau ada orang itu mengingkari semuanya, nah, kalau ada orang itu mengingkari semua, rukun Islam itu diingkari sama sekali. Rukun Islam yang 5 itu diingkari, maka orang semacam ini hukumnya kafir. Ya, kalau ada orang dia itu diingkari, maka dia kafir secara mutlak. Lupa bagaimana kalau dia itu cuma satu yang diingkari? Wa man angkara wahidatan minha kana ghaira muslimin bil ijma'i. Barang siapa yang ingkar satu saja, kan ada 5 haji, tapi namanya begitu. Atau cukup nanti membuat Ka'bah tiru-tiruan neng Kediri namanya begitu. Satu saja dia ingkar, sepakat semua para ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia, orang semacam ini bukan orang Islam. Saya bertanya, kalau ada orang mengaku Islam tapi seumur hidupnya tidak pernah sholat, bagaimana? Kalau ada orang mengaku Islam tapi seumur hidupnya tidak pernah sholat, gimana? Dia termasuk yang mana? Lihat saja, dia tidak sholat itu karena ingkar sholat apa tidak. Kalau memang dia ingkar kewajiban sholat, dia bukan Islam. Tapi kalau males, bagaimana? Nah, dia hanya males saja, maka dia termasuk sholatnya 1 tahun sekali, cuman Idul Fitri saja. Atau mungkin orang Islam sholatnya cuman 1 tahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Ini masuk bagiannya mana? Dia ini masuk bagian fasid dan tidak boleh jadi imam sholat. Gitu ya, clear. Terus bagaimana? Waman ata bil a'mali wa aqarra bi lisanihi mujamilatan bahwa munafiq. Ya, dia melakukan amalan Islam ini, dia mengucapkan dengan lidahnya, tapi cuma untuk mujamalatan, hanya sekedar hiasan, kayak seperti orang-orang kafir itu loh, kalau datang kepada orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang-orang munafik itu kalau datang kepada orang beriman, saya beriman, inna ma'akum, saya beriman. Tapi ketika ketemu dengan orang-orang kafir, Masya Allah, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Munafik. Kalau ada orang melakukan sholat, melakukan ibadah, golek amannya supaya dibilang seperti ini dan sebagainya, itu menurut para ulama disebut dengan apa? Bahwa munafiqun. Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti yang dituntut oleh syariat itu apa?
rukun Islam mulai dari syahadat, sholat, terus puasa, zakat, haji, lima-limanya ini dituntut untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan. Berupayalah. Pak, haji saya tidak mampu. Haji itu ada manis tato'a ilaihi sabila. Bagi yang orang-orang punya kemampuan di sana, finansial ataupun mental ataupun fisiknya, itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi berupayalah kita itu melakukan 5 hal, terutama yang sehari-hari itu adalah masalah sholat. Terutama masalah sholat. Baik. Poin yang kedua, haditsu al-Islam aqidatun wa amalun la yanfa'u amalun duna imanin kama annahu la wujuda lil imani duna amalin. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa yang namanya Islam itu akidah dan amal berpengaruh. Tidak manfaat amal yang demikian juga tidak ada wujud iman kalau tidak ada amal. Kenapa di dalam hadis ini didahului syahadat? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu ibu diberikan oleh Allah, sholatnya wajib, tapi kalau benar maka sholat tolak. Orang amalan kebaikannya banyak, akidahnya, imannya ada, maka amalan baiknya itu pun juga tertolak. Ibu, Abu itu masuk surga. Ibu, Abu Talib itu masuk surga atau neraka? Muhammad Rasulullah SAW itu luar biasa. Kalau boleh saya katakan begini, di sini semuanya jasa-jasanya kepada Islam itu ditimbang, ya Bu ya, ditimbang, kemudian digandeng Talib terhadap jasanya terhadap Islam lebih berat Abu. Fa inna ma yashkuru li nafsi innallaha ghaniyyun hamid. Di bawah itu mengatakan wa iqala luqmanu iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kalau jenengan melihat di situ, Luqman Al-Hakim sebelum mengajari masalah sholat, sebelum mengajari masalah akhlak, yang akidahnya bermanfaat atau tidak? Kayak gini loh Bu, jenengan pernah dengar tau di kampung itu, wis ora usah sholat, sing penting atine apik. Pernah dengar begitu? Di sini ada orangnya? Nggak ada ya. Kalau di Malang ada, kalau sini nggak ada ya. Nggak ada bedanya ya. Pernah sering dengar seperti itu? Laura usah sholat, sing penting atine api. Nggak benar itu. Nggak betul. Siapa sih orang yang hatinya paling baik? Nabi Muhammad SAW. Siapa sih orang yang akhlaknya paling baik? Nabi Muhammad SAW. Siapa sih orang yang dijamin masuk surga? Nabi Muhammad SAW.
Siapa sih orang yang dijamin dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah? Muhammad Rasulullah SAW. Siapa sih orang yang pernah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha Isra Mi'raj? Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang hatinya paling baik, akhlaknya paling baik, dijamin masuk surga, dimaksum dosa-dosanya. Sampai Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hatta tatafattaru qadamahu, sampai kedua bengkak itu kaki beliau. Nah, jadi orang yang meskipun akidahnya kuat, tapi kalau tidak sholat tidak iso juga. Nabi Muhammad satu rakaat berapa juz, Bu? Jenengan satu rakaat berapa juz? Nabi Muhammad menurut Syekh Al-Utsaimin itu, kalau beliau itu salat seperti di dalam riwayat Hudzaifah ibnu Al-Yamani. Jadi fa'iftataha bi suratil Baqarah. Ini pernah saya sampaikan di Ahad pagi di sini. Fa'iftataha memulai ketika Al-Baqarah itu Al-Baqarah, Nabi itu akan ruku di akhir surat Al-Baqarah. Tapi kenapa? Summa madha fa'iftataha bi surati Ali Imran. Nabi lanjut, kemudian melanjutkan dengan surat Ali Imran. Di akhir surat Ali Imran, Hudzaifah mengatakan waqultu ayyaka inda akhir surat Ali Imran. Saya berkata, saya menyangka Rasulullah akan ruku di akhir. Summa madha fa iftataha bi suratin Nisa. Nah, baca surat An-Nisa. Berapa juz itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz? Lebih 5/4 atau 5 juz ya. Sarakaat loh. Rakaat. Berapa tadi? 5 juz lebih. Itu Nabi. Orang yang dijamin masuk surga, orang yang hatinya paling baik. Lah kok dilala di kampung ada orang usah sholat yang penting hatinya api, nggak bisa. Orang dijamin masuk surga kok orang belum sholat, nggak bisa. Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid. Ya, clear ya? Akidah dengan amal itu harus gandeng. Itu melakukan amalan soleh, tapi kalau akidahnya tidak benar, tertolak. Ada orang akidahnya dia tauhid, saya Tuhan cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tidak diamal nih, melakukan amalan-amalan rukun Islam tadi juga tidak diterima. Maka dua-duanya harus jalan. Siba taslana. Maksudnya bagaimana? Yang rekodoyo tenan sungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin melakukan amalan-amalan ibadah, tapi ternyata justru malah tasla naron hamiyah, malah justru masuk ke dalam nerakanya Gusti Allah. Kenapa? Karena amalan ibadahnya ditolak semua oleh Gusti Allah. Itu yang ditangisi oleh Umar. Ada usianya 60 tahun kan di sini. Baliknya usia 10 tahun. Baliknya usia 10 tahun. Berapa tahun? 50 tahun. Dari 50 tahun ibadah itu diterima semua atau ditolak semua kira-kira? Tidak ada. Posisinya bisa kita ambil ciri-cirinya. Kita tidak tahu ditolak atau enggak, tapi tanda-tandanya kelihatan. Apa tanda-tandanya? Tidak benar. Ibadah
wong lanang sampai baduke ireng sampai ngelampau. Iku pas ketika sujud iku diusek-usek. Ibadah kuat semacam itu. Tapi dilarang nanti di yaumul qiyamah kok malah masuk dalam nerakanya Allah. Kenapa? Amalannya tidak diterima oleh Allah. Salah satu faktor kenapa amalannya begitu banyak itu tidak diterima oleh Allah karena akidahnya tidak benar, menyekutukan Allah. Maka Allah mengatakan wala in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu Allah ngomong, Muhammad, kalau kamu itu menyekutukan Allah, maka amalan kamu akan terhapus, hilang, kamu menjadi orang-orang yang rugi. Clear? Nanti biasanya ada dialog atau enggak? Ada ya? Oh, baik, saya singkat-singkat kalau begitu. Jadi poin yang kedua jelas, akidah dan amal. Kita lanjutkan poin yang nomor 3. Laisal muradu bil ibadati, maksudnya apa? Yang dimaksud tujuan daripada ibadah di dalam Islam itu bukan hanya bentuknya saja. Wa ituha wa ma'naha biha. Tentunya maksud tujuan daripada ibadah itu apa? Maknanya ma'al qiyami biha. Begini, pas ketika jenengan sholat, sebenarnya yang dimaksud oleh Allah itu bukan jenengan ruku, sujud, i'tidal, bukan itu sebenarnya yang dituju. Bukan itu sebenarnya yang dituju. Tetapi ruku, sujud, i'tidal itu harus dilakukan. Piye maksudnya, Bu? Jadi yang namanya ibadah di dalam Islam itu yang dituju, yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah bukan bentuknya saja, tetapi bentuk itu harus dilakukan. Piye to kok bulet? Enggak ya. Yang dituju oleh Allah itu bukan rukuk sujudnya, tetapi rukuk dan sujud itu tetap harus dilakukan. Begini, di masyarakat kita itu ada orang yang mengambil hakikatnya saja. Ini bola-balik saya sampaikan di Ahad pagi di sini. Ada sesungguhnya ada seorang wanita, dia itu kalau malam hari dia bertahajud, kalau siang hari puasa sunnah. Tapi wakana fi lisaniha syai'un tu'di jironaha. Tapi di mulutnya, di lidahnya ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang suka menyakiti, mendolimi tetangganya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La khaira fiha wa hiya finnar. Wanita itu tidak punya kebaikan sama sekali. Wanita itu ada di dalam neraka. Loh, kenapa kok bisa begitu, Ibu? Ini berarti wanita ini tadi hanya mengambil bentuk tapi tidak mengambil isi. Nah, yang dituntut oleh hadis ini adalah bentuk sama isi harus berjalan bersama-sama. Kalau di Malang itu ada, oh rajin ngaji, rajin sholat, Masya Allah. Tapi kalau sama orang arogan, lihat duduk kelompok kalau bukan kelompoknya tidak mau senyum. Kalau bukan kelompoknya